Di baju putih itu karena tergores pena. Ada cinta di hati, kamu persembahkan untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Marilah senantiasa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dualisme dunia, langit dan bumi, gelap dan terang, hitam dan putih, sehingga terciptalah instansi huruf rupa. Padanya kita memohon agar rahmat dan kasih sayangnya selalu dicurahkan kepada manusia paling mulia, seorang pemimpin yang demokrasi, tidak pernah terabaikan globalisasi, tidak pernah korupsi, serta anti diskriminasi. Sosok manusia berakhlak Al-Quran yang suci, tidak pernah emosi, melainkan penuh kesabaran dan cinta kasih. Dialah Khaliqul Masuk wa Khairul Makhluk, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis hakim yang arif, jujur dan bijaksana yang saya muliakan, para hadirin wal hadirat rahimahullah. Ketika malaikat wahyu berdiri tegak di timur, Al-Quran yang berwarna keemasan bergambar struktur hidup, bergambar antara murka masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk titik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah pun indah dan mengkilat. Walaupun panas bersawat, tidak bersawat, karena masih ada obat dan obat. Oleh karena itu, pantas bila seorang pemuda disebut sebagai salah satu penentu maju atau mundurnya suatu bangsa dan negara. Sebab telah terbukti sejak zaman dahulu hingga sekarang dan di masa yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda akan menunggu suatu negara menjadi estafet pembangunan masa depan bangsa. Anak po nampak video. Orang tidak akan berkata, Nabi Aini Syarab, Syakmu Syuhulil Umar, wa inna bihi sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda mudahnya urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Oleh karena itu, pada malam yang indah ini, kami akan mengupas seuntaian syarhil Quran yang berjudul Pemuda dan Pembangunan Masa Depan Bangsa. Ma'asyiral muslimin, sebuah ungkapan yang sangat indah Allah sampaikan melalui firman-Nya dalam surah An-Nisa 9. sebagaimana yang akan dilanjutkan oleh Kang Ahsan berikut ini.
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin yang kami cintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Di pertengahan ayat yang dibacakan tadi terdapat kalimat Rabu. Kalau kita kaji lebih mendalam secara tematik, Rabu adalah sirat amar. Dan kaidah mengatakan al-aslu bil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk takut meninggalkan anak-anak generasi muda yang lemah. Sebab Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan 5 kelemahan yang harus kita hindari dalam kehidupan ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemahnya akal. Di kalimat kelemahan ini melekat pada diri pemuda, kita yakin bahwa mereka bukan berpembangunan, melainkan virus pembangunan, dan akan melahirkan pemuda-pemuda pengangguran, pemuda nongkrong, dan pemuda medeng. Namun yang diinginkan negara kita bukan pemuda-pemuda seperti itu, tapi pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Kenapa demikian hadirin? Karena syaitan yang rijalul ghad, yang sulit istiratul marah. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Betul? Oleh karenanya Rasul mengingatkan, bergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesulitan. Di antaranya jagalah mata-matamu sebelum datang masa hilang. William Shakespeare berkata, only 1 hour in the slow for today. Ingat, masa mudamu cuma 1 jam, kecantikanmu cuma setumbuh kembang. Makanya, if you think you are breakfast, you lie before lunch. Jika kamu bernyanyi sebelum datangnya pagi, maka kamu akan menangis sebelum datangnya malam. Orang lain juga pernah menyatakan, many different parts from honest people boys. Banyak orang besar yang sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan di koran. Bukan koran-korannya, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Karena lebih baik meneladani penjual koran yang memiliki mental kerja yang tinggi daripada mencontoh oknum pegawai kantor. Mental kerja yang rendah kemana-mana maunya naik motor. Padahal kerjanya cuma motor, sedikit hanya waktu berkonor. Betul? Kalau pemuda seperti ini mustahil menjadi pelopor, melainkan pengekor. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya amal syurga. Yang lebih ironisnya lagi adalah persoalan gaya hidup pemuda. Peniruan gaya hidup kebarat-baratan ataupun westernisasi, bahkan koreanisasi merupakan dampak negatif yang sangat menyeramkan. Banyak saudara-saudara kita yang melakukan terlibat dunia malam, prinsip, funky, bahkan terkena kasus narkoba. Gaya hidup seperti inilah yang akan merusak, bahkan menghancurkan generasi bangsa. Pak, Bu, kalau generasi bangsa Indonesia ini rusak, apa kata dunia? Namun, pola pikir mindset pemuda yang ada di Indonesia sangatlah berbeda dengan pola pikir pemuda-pemuda yang ada di negara maju, seperti Jepang, Amerika, dan Jerman. Mereka sangat aktif, kreatif, dan terwadahi dalam profesinya masing-masing. Jepang, mereka bisa membuat game, komik, dan bisa diekspor ke
negara lain. Jadi melakukan penelitian sehingga mendapat hak dan bertaraf internasional. Lantas, apa yang bisa dibanggakan para pemuda Indonesia? Hanya bisa membanggakan CD ataupun CD. Ada yang tahu apa itu? Itulah tempe, tahu dan tok. Banyak orang Indonesia tu. Lalu-lalunya suatu bangsa dari zaman contoh dan mengambil nilai positif dari kebenaran orang lain. Kenyora, wahai para pemuda, innaka baik dunia satu bangsa bergantung kepada Allah. Makanya waspadalah. Pada Rasul mengingatkan, sesungguhnya pemuda akan tulang punggung suatu negara. Jika mereka baik, maka akan baiklah negara. Namun, jika mereka buruk, maka akan hancurlah negara. Wahai rekan pemuda, mari kita olah potensi yang ada pada diri kita. Profesor Sanjaya Amiruddin dalam bukunya Legend and Character Building halaman 96, beliau menyatakan ada 5 potensi yang harus diolah oleh setiap pemuda. Olahraga agar iman meningkat, olahraga agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olahraga agar ekonomi kuat, olahraga agar produktivitas meningkat. Jika 5 potensi ini dimiliki dan melekat pada diri pemuda, tidak diragukan lagi bahwa para pemuda akan mampu meneruskan perjuangan bangsa dengan berprestasi yang gemilang di masa yang akan mendatang. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ghafir ayat 13 sampai 14. Sebagaimana yang akan dilangsungkan oleh kawan kami berikut ini. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak
tidak pernah menyuruh Tuhan selain Dia. Kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala iman. Majelis hakim yang arif, jujur dan bijaksana yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ayat yang dibacakan tadi, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang pemuda dan pemudi Islam, yaitu pemuda yang beriman, cerdas, memiliki visi hidup yang jelas, teguh pendirian, serta memiliki pandangan-pandangan yang lebih maju. Oleh karena itu, marilah kita cincingkan dengan baju, langkahkan kaki, belajar, bekerja, serta beramal soleh. Dari syarahan tadi, dapatlah kita petik kesimpulan bahwa pemuda adalah tulang punggung suatu negara dan bangsa dalam meraih segala hal, khususnya dalam pembangunan nasional yang telah, sedang, dan yang akan terus dilaksanakan. Kita berharap di masa yang akan datang, negara kita menjadi negara yang baik, aman, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negara kita menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rasul rasul. Amin ya rabbal alamin. Wahai para pemuda, mari kita membangun bangsa dengan potensi dan kekuatan yang ada, seperti yang pernah dilakukan para pemuda Ashabul Kahfi. Dari Marabau ke Arunani, ikut perlombaan MC Lama. Kami bertiga asli rombongan, bukan pinjaman dari luar daerah. Yang kamu pegang lusa kantong yang turun Tuhan kamu tunda jeda. Wallahu wafiq ila aqwabis